Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak dosen, Bapak Arif Rahman selaku dosen pengampu etika bisnis di STIA Banten, dan rekan-rekan yang saya banggakan kelas AB21A. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Baik, nama saya Husni Kadim. Di sini saya perwakilan dari kelompok 2 yang beranggota Anita, Dafa Fatihah, dan Leni Melani. Materi yang kali ini yang akan disampaikan yaitu tentang tanggung jawab sosial perusahaan di bidang lingkungan. Baik, pemaparan materi yang pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Pengertian CSR. Penggunaan istilah tanggung jawab sosial perusahaan atau biasa disebut Corporate Social Responsibility atau CSR adalah sebuah konsep dan tindakan yang dilakukan oleh perusahaan sebagai rasa tanggung jawabnya terhadap sosial dan lingkungan sekitar, di mana perusahaan tersebut berdiri seperti dengan melaksanakan suatu kegiatan yang bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau penduduk sekitar, jaga lingkungan sekitar, memberikan beasiswa pendidikan kepada masyarakat yang kurang mampu, membangun fasilitas umum, dan memberikan bantuan berupa dana ataupun kebutuhan pokok untuk masyarakat sekitar. Manfaat CSR bagi perusahaan. Yang pertama, meningkatkan citra perusahaan di mata masyarakat. Yang kedua, mengembangkan kerjasama dengan perusahaan lain. Yang ketiga, membedakan perusahaan dengan para kompetitor. Yang keempat, memperkuat brand perusahaan di mata masyarakat. Dan yang kelima, berinovasi bagi perusahaan tersebut. Manfaat CSR bagi masyarakat. Pertama, meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar dan meningkatkan kelestarian lingkungan hidup masyarakat. Yang kedua, adanya beasiswa untuk anak tidak mampu di daerah tersebut. Dan yang terakhir, yang ketiga, meningkatkannya pemeliharaan fasilitas umum dari fasilitas dan dukungan para sektor sosial produktif ke arah sektor sosial. Baik, saya akan melanjutkan materi dari Husni Qadim. CSR bidang lingkungan di Indonesia. Ada banyak cara sebuah perusahaan dalam melakukan program CSR, seperti turun langsung dalam bantuan pendidikan, mengajak masyarakat, membuat kreativitas yang bisa dikomersialkan, membantu masyarakat dalam pengelolaan lingkungan seperti penanaman pohon, hingga memaksimalkan bank sampah sesuai jenisnya dan sebagainya. CSR sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Tentang kewajiban pemberian CSR tersebut hanya terbatas pada perseroan atau perusahaan yang kegiatan usahanya di bidang atau berkaitan dengan sumber daya alam. Adapun CSR khusus lingkungan hidup diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yang menegaskan bahwa setiap orang yang melakukan kegiatan usaha kewajiban yang pertama memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu. Yang kedua, menjaga keberlangsungan fungsi lingkungan hidup. Yang ketiga, mentaati ketentuan tentang mutu lingkungan hidup atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Di sini saya akan menjelaskan perusahaan yang mengimplementasikan CSR di bidang lingkungan di Indonesia. Dari pemanfaatan CSR dalam menjaga lingkungan hidup, kini sudah banyak perusahaan yang telah berkontribusi. Salah satunya adalah Bank DKI. Dalam sebuah Bank DKI disebut bahwa Bank DKI berkomitmen untuk menjadikan filosofi dan tujuan dari aktivitas perusahaan. Berbagai aktivitas yang berkaitan dengan pendidikan, edukasi, sosial, kesenian, dan kebudayaan merupakan bentuk CSR yang difokuskan oleh Bank DKI. Dari segi lingkungan, kegiatan CSR dalam yang dibutuhkan oleh Bank DKI. Baik, selanjutnya, selain Bank DKI, contoh lain perusahaan dalam penerapan CSR-nya adalah PT Perusahaan Listrik Negara atau disebut juga PLN. PLN telah berkomitmen menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, mengupayakan tenaga listrik
menjadi pendorong kegiatan ekonomi dan menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan. Untuk itu, PLN mengembangkan program Corporate Social Responsibility atau disebut juga CSR dengan program kemitraan dan bina lingkungan atau disebut PKBL sebagai wujud nyata dan tanggung jawab sosial perusahaan. Wewenang dan tanggung jawab PKBLN, PT, PLN dan mencakup diantaranya sekian. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pemberdayaan masyarakat di lingkungan perusahaan sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan, dan CSR dengan lingkup kegiatan community atau relation, community service, community empowering, dan pelestarian alam. Yang kedua, menyusun dan pelaksanaan program kepedulian sosial perusahaan bekerja sama dengan Fakultas Pertanian UGM tentunya. Bantuan alat pertanian kepada kelompok tani Ngaran Jaya, Kabupaten Kulon Progo atau Jawa Tengah. Dan yang ketiga, bantuan pengembangan budidaya pertanian pepaya organik untuk komunitas di sekitar Gunung Merapi, Yogyakarta yang bekerja sama dengan Fakultas Pertanian UGM. Dapat disimpulkan dari materi tersebut ialah membangun sebuah perusahaan berskala besar memang tidak mudah. Selain terkait dengan birokrasi pemerintah, juga terkadang terkendala membangun perusahaan juga terkait dengan dampak lingkungan yang akan terjadi ke depannya. Banyak perusahaan yang akhirnya ditutup karena menyebabkan kerusakan lingkungan yang cukup parah. Oleh karena itu, pentingnya agar sebuah perusahaan memiliki pengolahan CSR tidak sekedar jalan, tetapi juga dimaksimalkan secara bermanfaatan bagi masyarakat dan lingkungan. Mungkin cukup sekian dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.